Pernah nggak sih ngerasa udah sampai di satu titik di mana beban hidup tuh rasanya berat banget? Sampai kayaknya mustahil deh buat melangkah lagi. Kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kondisi yang mungkin jadi akar masalahnya, dan kita akan temukan sebuah solusi kuno yang ternyata, wow, relevan banget buat sekarang. Yuk, kita mulai. Kita semua tahu kan rasanya gimana pas to-do list numpuk, tantangan hidup datang terus-terusan, kita ngerasa sendirian banget ngehadepinnya. Perasaan terisolasi ini, jujur aja, seringkali malah jadi beban tambahan, bikin masalah yang udah berat jadi makin gak ketahan. Coba deh perhatiin gimana slide ini ngebantu kita melihat masalah dari sudut pandang yang beda. Jadi isunya tuh bukan soal apa yang terjadi di luar sana, bukan soal tantangan atau kesulitan eksternal, tapi soal apa yang terjadi di dalam diri kita. Fokusnya geser nih, dari bebannya itu sendiri ke perasaan kita menanggungnya sendirian. Dan inilah yang membawa kita ke sebuah diagnosis yang sangat spesifik. Dan ini dia istilahnya, amnesia rohani. Ini bukan cuma soal sedih atau capek biasa ya. Ini adalah sebuah kondisi di mana kita, entah sadar atau enggak, lupa sama satu kebenaran yang fundamental banget. Bahwa kita tuh nggak pernah benar-benar jalan sendirian. Ya ini semacam amnesia, lupa sama janji penyertaan. Oke, terus apa aja nih tanda-tandanya? Ada 3 gejala utama yang bisa kita kenalin. Yang pertama, kita jadi suka ngeluh dan nyalah-nyalahin, entah itu keadaan atau orang lain. Kedua, muncul capek batin yang luar biasa karena kita ngerasa harus ngerjain semuanya sendirian. Dan yang terakhir, rasa takut mulai mengambil alih seolah-olah ngebisikin kita kalau tantangan di depan itu terlalu besar buat kita hadapi. Setiap penyakit pasti ada obatnya kan? Nah, obat buat amnesia rohani ini ternyata bukan penemuan baru loh. Ini tuh janji kuno yang kekuatannya nggak pernah pudar dan nggak lekang oleh waktu. Coba deh bayangin sebentar. Janji yang sama, hampir kata demi kata, yang dikasih ke Yosua ribuan tahun lalu buat menaklukkan sebuah negeri, ditegaskan lagi sama Yesus ke murid-muridnya, dan janji itu ditawarkan juga ke kita hari ini. Ini bukti kalau penyertaan ilahi itu nggak ada tanggal kedaluarsanya. Inilah fondasi yang bisa nopang kita di momen-momen paling berat sekalipun. Oke, biar lebih paham lagi, yuk kita bedah studi kasusnya. Kisah Yosua. Penting banget nih buat diingat. Yosua itu bukan jenderal yang lahir buat menaklukkan, bukan juga bangsawan yang disiapin buat jadi pemimpin. Dia memulai perjalanannya cuma sebagai seorang abdi, seorang asisten. Nah, ini dia kuncinya. Yosua itu nggak jadi penakluk hebat karena kekuatan, strategi, atau karismanya sendiri. Transformasinya terjadi karena ada satu variabel kunci yang ditambahkan ke dalam hidupnya, penyertaan ilahi. Rumus sederhana di slide ini menjelaskan semuanya. Jadi, begitu kita mulai ingat lagi sama janji ini dan sembuh dari amnesia rohani, ada 3 dampak nyata yang bakal terasa banget dalam hidup kita. Yuk kita lihat satu persatu. Dampak yang pertama, tuntunan. Sama persis kayak bangsa Israel yang dipandu tabut perjanjian pas masuk ke wilayah yang sama sekali baru buat mereka, kita juga bakal dituntun waktu menghadapi masa depan yang gak pasti, jalan yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat di sisi kiri, jalannya kusut, berantakan, bikin capek. Ini gambaran pas kita nekat coba-coba mimpin diri sendiri. Nah, bandingin sama yang kanan, jalannya lurus, jelas, terang menuju tujuan yang berarti. Itulah hasil dari tuntunan ilahi. Oke, selain tuntunan, kita juga dapat hikmat. Dalam bahasa Ibrani, ada satu kata keren, hokmah. Ini bukan cuma soal pengetahuan dari buku atau IQ tinggi ya. Ini lebih ke kecerdasan hidup. Semacam seni untuk bikin keputusan yang tepat dan lihai melewati situasi yang rumit. Gini deh, kalau seorang jenderal hebat punya strategi brilian, ya wajar lah ya. Tapi Yosua, seorang mantan abdi, strategi penyergapannya ke kota Ai itu benar-benar di luar dugaan dan efektif banget. Saking hebatnya sampai tercatat sebagai salah satu strategi militer pertama di Alkitab. Keaslian dan keefektifannya ini jadi bukti kalau hikmatnya itu datang dari sumber yang jauh lebih tinggi. Dan dampak yang ketiga ini adalah sesuatu yang gak bisa kita rencanain. Kejutan iman. Ini tuh momen-momen intervensi yang benar-benar di luar nalar kita. Anggap aja kayak kita dapat bantuan tak terduga di saat yang paling genting, di waktu yang paling pas. Coba bayangin deh adegannya. Di tengah pertempuran sengit, tiba-tiba hujan batu es raksasa turun dari langit dan secara selektif cuma menghancurkan pasukan musuh. Atau yang lebih gila lagi, Yosua minta matahari berhenti berputar biar dia punya cukup waktu buat menang, dan itu kejadian. Ini benar-benar intervensi yang menabrak semua hukum alam dan logika. Terus,
Buat apa sih ada kejutan-kejutan iman ini? Tujuannya ada dua. Pertama, buat menggeser pijakan kita. Dari yang tadinya kita cuma lihat fakta di depan mata, fakta yang sifatnya sementara, ke kebenaran yang lebih tinggi, yaitu fakta ilahi. Kedua, ini buat memperbesar kapasitas iman kita. Setelah lihat hal yang mustahil jadi mungkin, kita jadi lebih berani percaya untuk hal-hal yang lebih besar lagi di masa depan. Oke, jadi kita udah tahu masalahnya, solusinya, dan dampaknya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita secara praktis bangun dari amnesia ini? Kuncinya ada di satu pergeseran cara berpikir yang sangat krusial. Slide ini nunjukin dengan jelas banget pergeseran yang perlu kita lakuin. Kita kan sering banget nanya, apa sih yang aku punya, apa kekuatanku, apa aku cukup mampu? Padahal masalahnya tuh bukan kita nggak mampu, tapi kita nggak sadar siapa yang ada bareng kita. Jadi fokusnya bukan lagi ke keterbatasan kita, tapi ke kekuatannya yang tanpa batas. Lalu gimana cara kita memulai pergeseran ini? Caranya dengan sebuah doa yang sederhana tapi powerful banget. Sertai aku ya Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan penyerahan diri, sebuah pengakuan kalau kita berhenti mengandalkan kekuatan dan pemahaman kita yang terbatas, dan mulai percaya pada pimpinannya. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Coba bayangkan, kira-kira apa yang bisa kita capai kalau kita berhenti bertanya gimana kalau aku gagal, dan mulai bertanya siapa yang menyertai aku. Pikirkan deh, apa yang bakal terjadi kalau rasa takut gagal itu digantikan sama keyakinan penuh karena kita tahu siapa yang berjalan bareng kita di setiap langkah.